Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu, salam sehat buat saudara semua. Berjumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya Tuhan memelihara dan memberkati hidup saudara. Sekalipun Tuhan mengizinkan pandemi COVID melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, tetapi pemeliharaannya tetap nyata di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita patut menaikkan pujian syukur kita. Ucapan syukur dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harangamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harangamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan. Neheni be orang misor, alehet bederehu bele yareh ito, lahalak be etsarisa welasaga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari siapkan diri kita untuk menaikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam buat kita semua, khususnya Gereja GKRI Diaspora City Center, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, bahkan bagi saudara-saudara yang ada di luar negeri yang boleh bersama-sama dalam ibadah online ini. Saya mau menyapa salam sejahtera, salam sehat buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan terus melawat setiap kita. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadirat-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu
Jesus, I worship you. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Worship you, Lord. I exalt thee. I worship you. I exalt thee. Oh Lord, kami menyembahmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes Lord, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Aku sembah, Aku sembah, Aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Sorak kemuliaan bagi Tuhan, sorak kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji.
dipuji. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dimuliakan Engkau Tuhan. Namamu, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita agungkan, namanya Yesus Kristus. Dialah Tuhan satu-satunya. Haleluya. Glory bagi Tuhan.
bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya. Kita diberikan perlindungan, kita aman di dalam Tuhan. Karena kita hidup oleh karena firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu mentransfer melalui rekening dan scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak Ibu dan Saudara. Mari selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya kita berdoa ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan lewat pelayanan untuk gereja GKRI Diaspora City Center. Tuhan, kami percaya Bapa, setiap umat-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa apapun Tuhan setiap pemberian kami memberi dengan sukacita, memberi dengan ketulus hati, memberi dengan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bisnis kami, keluarga kami percaya Tuhan selalu memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang siap memberi persembahan bersama-sama katakan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kuat oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami kuat Tuhan karena bersama dengan-Mu. Dan tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. I need you more and more. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Ini kami ya Tuhan. Lihat setiap umat-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami mengalami Tuhan. Bahkan mendapat kekuatan hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you God. Salam Bapak Ibu Jemaat GKRI Diaspora Tamrin City yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Walaupun melewati banyak pergumulan, tapi kita bersyukur bahwa terbukti Tuhan kita Tuhan luar biasa memelihara kita. Dan kita bersyukur pagi hari ini ada kesempatan untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema tanggung jawab keluarga Allah. Biarlah lewat tema hari ini membawa kita makin bertumbuh, menikmati bagaimana kita hidup sebagai keluarga Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami, melewati masa-masa yang sulit, tantangan pergumulan, tapi kami boleh melihat dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa Surga, dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan lagi mengaruniakan bagi kami kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan akan isi hati Tuhan. Doa kami Tuhan, berkenanlah Tuhan mengurapi kami hamba-hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan, kami terus diperbaharui, kami terus disempurnakan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan seperti apa yang Tuhan harapkan. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Allah merupakan status yang sangat luar biasa yang boleh kita miliki. Merupakan satu keajaiban Tuhan. Bagaimana saudara dan saya diangkat menjadi keluarga Allah dan diberikan status sebagai keluarga Tuhan. Satu karya Tuhan yang luar biasa. Satu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak mampu untuk kita memahami. Yang tidak sanggup untuk kita mengerti. Karena apa? Itu sesuatu yang terlalu sangat ajaib. Bapak Ibu, status sebagai keluarga Allah ini hanya dimiliki oleh orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13.
firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan kata di dalam Kristus. Di dalam Kristus, itulah status yang kita miliki. Bapak Ibu, satu status yang sangat mulia, status yang sangat berharga. Dan saya percaya semua kita bangga. Bangga menjadi keluarganya Tuhan. Bangga menjadi keluarga dari Allah, pencipta langit dan bumi. Mengingatkan, menunjukkan betapa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang mempunyai Bapa ialah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, apa saudara bangga memiliki status sebagai anak-anak Allah? Sebagai keluarga Tuhan? Saya percaya semua kita pasti bangga. Dan berbicara tentang keluarga Allah, juga ini mengingatkan kita sekaligus merupakan tanggung jawab kita. Kita tidak hanya menyebut diri sebagai anak Allah, kita tidak hanya menyebut diri sebagai keluarga Tuhan. Tapi bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga daripada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Yang menjadi tanggung jawab kita. Yang harus kita perjuangkan. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Menyangkut tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah. Yang pertama, membangun dan memelihara relasi kita dengan Tuhan. Hidup kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Hidup kita tidak bisa terpisah daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 15. Kalau kita baca ayatnya yang keempat, Yohanes pasal 15 ayat 4, bahwa ranting tidak mungkin terlepas daripada pokok. Dan sebagai keluarga Allah, kita disebut adalah merupakan ranting. Dan ranting itu hanya bisa hidup kalau ranting itu melekat kepada pohon. Kalau ranting itu tertanam dalam pohon. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Allah. Kita hanya mungkin bisa hidup selama hidup kita melekat kepada Tuhan. Selama hidup kita tertanam kepada Tuhan. Maka pemazmur dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Hidup kita ditanam di bait Allah dan bertunas di pelataran Tuhan. Kata ditanam ini menunjukkan hubungan yang demikian intim. Kata ditanam artinya ini merupakan relasi yang begitu erat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, itu sesuatu yang sangat berharga. Itu sesuatu yang sangat bernilai. Kalau kita baca Efesus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-14 dan selanjutnya, bahwa relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu berbicara tentang darah Yesus yang telah dicurahkan. Berbicara tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka menghargai pengorbanan Yesus, menghargai darah Yesus, pasti kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Pasti kita menghargai relasi kita dengan Tuhan. Dan percayalah, selama kita membangun, menjaga, memelihara relasi kita dengan Tuhan, kita bisa bertahan hidup. Walaupun ada badai,
Walaupun bermacam-macam situasi yang kita hadapi, tapi selama kita tertanam di dalam Tuhan, percayalah, kita tetap bisa hidup. Dan kita bertahan hidup. Oleh karena apa? Bukan karena kita, tapi Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Maka inilah hal yang pertama menjadi catatan untuk kita hari ini sebagai keluarga Tuhan, yang merupakan tanggung jawab kita. Jaga, pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua, berbicara tentang tanggung jawab keluarga Allah. Mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup. Berbicara tentang sikap hidup, cara hidup kita. Kalau Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang kedua, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini tanggung jawab kita. Ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup berkenan kepada Tuhan adalah juga menuntut yang namanya kekudusan hidup. Ya. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 katakan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak akan mungkin orang melihat Tuhan. Ya. Kata kejarlah kekudusan, ini merupakan tanggung jawab kita. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan, banyak hal-hal yang mencoba kita, menjatuhkan kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa. Bagaimana kita harus memiliki sikap hidup supaya kita tetap kedapatan berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan, nasihat daripada Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sebagai keluarga Allah, Allah yang kudus, maka kita pun sebagai keluarga daripada Allah yang kudus juga dituntut sikap hidup. Itulah hidup dalam kekudusan. Maka Bapak Ibu, ini satu perjuangan. Ya, kalau Ibrani pasal 12, 14 tadi, kejar. Kejar artinya usahakan, perjuangkan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita Allah yang kudus. Maka sebagai Allah yang kudus, di mana kita termasuk menjadi keluarganya, kita pun harus berjuang untuk hidup kudus. Dan itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kita satu jaminan yang luar biasa. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa depan kita Tuhan jamin. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa depan keluarga kita Tuhan jamin. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, masa depan anak cucu kita pun dijamin. Kalau kita baca itu dalam Mazmur pasal 37, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-26, bagaimana Tuhan itu memberikan satu jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka saya ingin sampaikan pagi hari ini,
Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, percayalah masa depan kita Tuhan yang jamin. Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita perlu khawatirkan, tidak ada sesuatu yang kita perlu takutkan. Karena apa? Tuhan yang jamin. Lalu hal yang ketiga, sebagai keluarga Allah, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Sebagai keluarga Allah, jelaslah apa yang menjadi tujuan Tuhan, itulah juga harus menjadi tujuan kita. Ya. Apa yang menjadi tujuan Bapa kita sebagai anak, mari kita juga jadikan itu menjadi tujuan hidup kita. Dan kalau kita lihat di dalam hatinya Bapa di sorga, dalam hati Bapa di sorga hanyalah satu: bagaimana orang berdosa diselamatkan. Karena kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, inilah kerinduan Bapa di sorga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan kalimat, karena ia menghendaki, Bapa di sorga menghendaki, Tuhan kita menghendaki. Tidak ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Dan untuk orang bertobat, firman Tuhan dengan jelas berkata, mereka harus mendengarkan Injil. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, tugas kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana setiap orang dapat mendengar Injil, bagaimana setiap orang itu mengenal Tuhan, tahu siapa Tuhan. Ya. Dan tidak mungkin orang mengenal Tuhan tanpa kita beritakan siapa itu Tuhan. Maka itu, sebagai keluarga Allah, kita bertanggung jawab untuk membuat dan menjadikan setiap orang itu mengenal Tuhan, tahu siapa Tuhan. Dan jelas ini, haruslah Injil diberitakan, haruslah Injil diperdengarkan. Karena apa? Hanya dengan mendengar Injil, mereka dapat percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus, seorang yang menyadari dan mengerti akan statusnya sebagai keluarga Allah, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perhatikan apa? Itu keharusan bagiku. Jadi kalau kita mengakui keluarga Allah, mengakui status kita sebagai keluarga Allah, mari kita miliki rasa tanggung jawab kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi harapan Tuhan? Jadikan itu menjadi kerinduan kita. Yaitu, semua orang dengar Injil. Semua orang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana orang bisa mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan? Saudara, saya, kitalah yang bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama seperti Paulus berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Hal ini menunjukkan bagaimana hati Bapa itu dalam hatinya Paulus. Bagaimana hati Bapa sorgawi itu menjadi hatinya Paulus. Hati yang merindukan. Hati yang mendambakan orang berdosa diselamatkan. Dan saya percaya Bapak Ibu,
Kalau dalam hati kita sudah ada hati, kerinduan untuk memberitakan Injil, saya percaya hati kita akan tenteram. Hati kita akan bahagia. Oleh sebab itu, sebagai keluarga Allah, mari bersama-sama kita ambil tanggung jawab. Bagaimana setiap orang dapat mendengar Injil. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Biarlah kehadiran kita merupakan kehadiran Allah yang memiliki hati. Orang-orang lain boleh mendengar Injil. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, maka memberitakan Injil itu bukanlah tanggung jawab orang-orang tertentu. Memberitakan Injil tanggung jawab untuk setiap orang yang mengaku percaya. Tanggung jawab setiap orang yang sudah menjadi keluarga Allah. Maka termasuk untuk kita semua, Jemaat GKRI Diaspora Tamrin City. Mari kita miliki hati Tuhan. Dan saya percaya Injil akan makin maju. Pekerjaan Tuhan akan makin berkembang. Kalau masing-masing kita punya komitmen, kita punya satu sikap seperti Paulus, itu adalah keharusan bagiku. Maka sebagai keluarga Allah, biarlah rasa keharusan untuk memberitakan Injil juga senantiasa mewarnai akan kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau setiap orang percaya, setiap keluarga Allah memiliki rasa tanggung jawab untuk memberitakan Injil, saya percaya pekerjaan Tuhan akan makin maju. Pekerjaan Tuhan akan cepat berkembang. Lalu hal yang keempat, yang terakhir, tanggung jawab kita sebagai keluarga Tuhan, itulah hidup memuliakan Tuhan. Jadi tiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku sebagai keluarga Allah, kita dituntut bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kamu telah dibeli, kamu telah dibayar tunai. Karena itu muliakanlah Tuhan. Bapak Ibu, itulah keluarga Allah. Keluarga Allah menjadi keluarga di mana hidupnya dan melalui kehidupannya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Pernyataan itu diungkapkan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa. Kristus dengan nyata dimuliakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena apa? Paulus, seorang yang punya pengalaman luar biasa. Bagaimana ia diangkat, bagaimana ia diselamatkan oleh Tuhan. Pengangkatan dan penyelamatan dialami oleh Paulus. Inilah membawa Paulus kepada hidup dengan satu komitmen yang luar biasa. Bahwa baginya hidup itu hanya satu. Hidup harus memuliakan Tuhan. Maka sebagai keluarga Allah, mari kita juga arahkan hidup kita untuk senantiasa bagaimana Tuhan dipermuliakan.
Karena apa? Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Roma pasal 11, ayat yang ke-36, ayat yang sangat indah. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan, segala sesuatu ya, dari Tuhan, segala sesuatu oleh Tuhan, segala sesuatu kepada Tuhan, dan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Perhatikan segala sesuatu. Ini menyangkut seluruh segi kehidupan kita. Bahwa tidak ada sesuatu dalam kehidupan kita yang arahnya tidak memuliakan Tuhan. Cara pandang kita, cara berpikir kita, tindakan kita, pekerjaan kita, semua harus arahnya bagaimana Tuhan dimuliakan. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain di sini tidak ada batasnya. Menyangkut seluruh segi hidup kita. Ya. Paulus katakan apa? Lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dan saya percaya tatkala arah hidup kita, tatkala motivasi hidup kita, arahnya untuk memuliakan Tuhan, saya percaya kita terpelihara. Ya. Salah satu kekuatan kita, salah satu daya tahan kita untuk menghadapi semua situasi. Mari kita tetap fokus. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dan selama fokusnya Tuhan dimuliakan, selama fokus hidup kita Tuhan dimuliakan, saya percaya apapun yang menggoda, apapun yang merayu kita, tidak akan mempan. Oleh karena apa? Kita tahu hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan sebagai hidup memuliakan Tuhan, sekali lagi saya katakan, itulah salah satu tanda wujud hormat kita kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti ia memuliakan Tuhan. Dan puji Tuhan, Alkitab mengatakan, barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, aku akan menghormati dia. Ya. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, ia akan kuhormati. Luar biasa. Siapa yang tidak bangga dihormati oleh Bapa? Siapa yang tidak bangga dihormati? Ya. Apalagi yang menghormati kita adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita dituntut tanggung jawab bagaimana kita harus hidup. Dan 4 catatan yang saya sampaikan pagi hari ini kiranya menolong kita dan menjadi berkat bagi kita untuk terus berjalan menjalani kehidupan ini selama Tuhan izinkan kita hidup. Mari kita jalankan tanggung jawab kita. Dan percayalah, kalau tanggung jawab kita jalankan, tidak akan mungkin Tuhan telantarkan.
Kalau tanggung jawab kita lakukan, percayalah, apa yang menjadi bahagian Tuhan akan Tuhan lakukan bagi kita. Bahagian Tuhan memelihara kita. Bahagian Tuhan memberkati kita. Bahagian Tuhan mengaruniakan ketenangan dan ketenteraman kepada kita. Bahagian Tuhan memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Maka percaya Bapak Ibu, sebagai keluarga Allah, selama kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, percayalah, tidak akan pernah ditelantarkan oleh Tuhan. Maka mari kita berjuang, jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama, jaga, pelihara terus hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimanapun situasi yang kita hadapi, jangan pernah melalaikan yang utama dan yang paling utama dalam hidup kita. Pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai keluarga Allah, kita dituntut bagaimana supaya senantiasa kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, percaya masa depan kita Tuhan jamin. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, itu berarti kita dituntut memperjuangkan kekudusan hidup. Yang ketiga, sebagai keluarga Allah, pastikan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Pastikan tujuan Bapa di sorga adalah juga merupakan tujuan hidup kita. Yaitu Injil diberitakan, orang berdosa diselamatkan, dan pastikan hidup kita menjadi alat di mana Injil diberitakan, di mana orang berdosa diselamatkan. Hal yang keempat yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan, menyangkut seluruh segi hidup kita, bahwa kita bukan lagi milik kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan, dan dikatakan tadi apa, harganya telah lunas dibayar. Maka itu firman Alkitab apa? Muliakanlah Tuhan. Dalam hal apa kita memuliakan Tuhan? Di mana kita memuliakan Tuhan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Menyangkut seluruh sikap hidup kita. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat berjuang hidup sebagai keluarga Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita untuk berhasil dan menang menjadi keluarga Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita dalam menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami sebagai keluarga Allah akan tanggung jawab kami, bagaimana kami harus hidup. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mampu hidup dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak lagi hidup untuk diri kami. Kami tidak lagi menuruti keinginan kami, tapi ialah keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan boleh senantiasa nyata dan terwujud di dalam dan melalui kehidupan kami, sehingga hati Bapa disenangkan. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami menghargai hubungan kami dengan Tuhan. Tolong kami untuk berjuang untuk kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk boleh melalui hidup kami pekerjaan Tuhan maju dan berkembang. Bahkan tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjalani hidup ini untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Kami sadari Tuhan kami tidak akan punya kemampuan. Kami hanya sanggup
tatkala Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati semua jemaat GKRI Diaspora Tamrin City dimanapun berada Tuhan, yang pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong masing-masing kami untuk terus boleh menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak Allah sebagai status kami sebagai keluarga Tuhan. Berkatikan gereja kami Tuhan, berkati pelayan kami Tuhan, berkati rumah tangga kami Tuhan. Secara khusus kami mendoakan untuk hamba-Mu, untuk Bapak Gembala kami, untuk Bapak Martin Harefa Tuhan. Kau terus memperlengkapi dengan hikmat semua para hamba-hamba Tuhan dalam membina, memimpin dan membalakan jemaat kami Tuhan, memimpin jemaat kami ke arah untuk terus hidup sebagai keluarga Tuhan. Berkatilah semua kami Tuhan. Kami naikkan pujian dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Atas pelayanan Bapak Pendeta Sastra, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan juga di dalam penggembalaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia gereja kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kami doakan Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita, GKRI Diaspora City Center, dalam sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi, mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkan dengan mentransfer ke nomor rekening dan atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang luar biasa, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda bisa juga mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan klik link deskripsi video di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Akan dilaksanakan penerimaan siswa-siswi Sekolah Orientasi Melayani atau SOM Angkatan ke-44 pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 18.30 WIB melalui Zoom. Bagi jemaat atau pemirsa Diaspora TV yang berkeinginan untuk mengikuti SOM, dapat mendaftar ke Evangelis Rina pada nomor 0813 8191 5516. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13.00 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pada pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah PJL pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silahkan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang.
tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang tetap mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Bagi beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu yang akan datang. Nah, kita akan memberikan persembahan, mendukung pekabaran Injil dan diakonia melalui gereja kita. Saudara bisa memberikannya dengan dua cara. Yang pertama, mengirimkan dengan transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahan saudara, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita satukan hati dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sumber berkat dan sumber rejeki di dalam hidup kami. Saat ini kami mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita berikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu.
dan ku berdiam dekat di hatimu. Kita patut menaikkan pujian syukur dan sembah kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama beribadah, menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, membawa korban persembahan kita dan juga doa-doa kita. Itu sebabnya saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri karena kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami beban berat dalam hidup, mengalami sakit penyakit, bahkan pergumulan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Susiana Sida, Ibu Minar Saragi dan juga Marco Gabriel yang mengalami kista di rahim, mengalami kebutaan dan juga pemulihan dari patah kaki. Kami berdoa untuk Mauren Hosana, Bapak Elisa Latieli Lauli dan juga Bapak Situ Morang yang mengalami sakit tumor di hidung, asam lambung dan juga GERD serta kanker usus stadium 4. Kami bawa saudara-saudara kami karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dan kesembuhan. Kami bawa juga Ibu Jennifer dan juga Ibu Dori Pardede, Saudara Ridho Anwar dan Bapak Riko Wahyudi yang mengalami autoimun, yang saat ini sedang menjalani kemoterapi, dan rindu mengalami pemulihan dari lemah berpikir dan pemulihan dari diabetes dan bergumul mendapat pekerjaan. Kami bawa juga Ibu Yulianti Ang, Bapak Igan Nainggolan, Ibu Sandra dan Bapak Maxon Sitompul yang mengalami stroke dan juga rindu mengalami pemulihan. Kami bawa juga Ibu Kumpul, Ibu Lince Sirait, Bapak Jody Simarmata dan juga Ermin yang saat ini bergumul untuk saraf kejepit, untuk penyembuhan dari sakit ginjal, yang mengalami banjir rumahnya dan juga sedang dalam pelayanan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka dan Ibu Tambunan. Sekalipun mereka sedang mengalami sakit, tapi kami percaya Tuhan tetap memberi pengharapan di dalam hati mereka. Karena di dalam Tuhan pasti ada pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Dengan Bapak Muller Simarmata, Bapak Nelson Marbun, anak kami Joy Serafin Nainggolan, demikian juga Bapak Robert Sianipar. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang tahun yang telah lalu. Dan kami bawa saudara-saudara kami agar Tuhan memegang tangan mereka, menuntun langkah mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan.
anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Dan jangan lupa nanti sore kita akan berjumpa bersama di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dan saya percaya kita semua boleh diberkati. Dan sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti jumpaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh,
berdiam dekat di hatimu. Saja ku berdiam dekat di hatimu. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who